Hai, balik lagi pada video ini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi himpunan. Yang akan kita pelajari di materi himpunan itu ada dua, yaitu pengertian himpunan dan operasi himpunan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian himpunan. Nah, di pengertian himpunan sendiri itu terbagi menjadi 6 lagi, yaitu dari pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Di dalamnya juga ada contoh soal dan latihan soal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian himpunan. Nah, himpunan dapat diartikan sebagai kelompok atau kumpulan. Namun, tidak semua kelompok merupakan himpunan. Kelompok seperti apa yang merupakan himpunan? Kita dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tabel berikut ini. Ya, lihat, yang termasuk himpunan itu yang dapat didefinisikan dengan jelas, seperti kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur. Lalu yang bukan termasuk himpunan itu adalah kelompok mobil bagus. Kenapa? Karena bagus itu relatif ya, kadang ada orang yang mengatakan itu bagus, itu tidak bagus, jadi tidak ada definisi dengan jelas. Kelompok buku yang menarik untuk dibaca, menarik di sini juga seperti itu ya. Kelompok hewan yang lucu, nah lucu juga relatif ya, kadang ada yang bilang itu lucu, kadang juga tidak. Nah, jadi himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau definisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Lalu yang selanjutnya, kita akan mengejar anggota himpunan ya. Jadi suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital, misalnya A, B, atau D, atau Z, atau dan lain sebagainya ya, huruf kapital. Anggota himpunan dilambangkan dengan itu E ya, E atau elemen ya, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan itu kayak huruf E tapi digaris ya, coret. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil itu termasuk elemen dari A atau anggota himpunan A, truk anggota himpunan A, bus juga anggota himpunan A, tetapi sepeda motor bukan anggota himpunan A. Ya. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku kan termasuk alat tulis, berarti buku anggota dari T, tetapi gelas bukan anggota dari T ya. Macam-macam himpunan bilangan ya yang perlu anak-anak ketahui. Di sini ada himpunan bilangan asli, ingat bilangan asli mulai dari 1 dan seterusnya. Bilangan cacah mulai dari 0, bilangan bulat itu semua bilangan ya, dari negatif, positif, dan 0 juga termasuk. Himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan prima, dan himpunan bilangan komposit ya. Himpunan komposit itu adalah himpunan selain dari bilangan prima itu sendiri ya. Selanjutnya mengenai cara menyatakan himpunan. Nah, di sini cara menyatakan himpunan itu ada 3 ya. Misalnya diketahui himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau disebut juga metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kita ingat bilangan cacah itu mulai dari 0, yang diminta bilangan cacah kurang dari 5. Jadi ingat huruf menyatakan himpunan itu dengan huruf kapital ya. Jadi huruf B nya huruf besar, sama dengan ingat bilangan cacah mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ingat ada kurung kurawalnya juga. Lalu yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau disebut juga metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Jadi cara menyatakannya tetap huruf kapital ya, B sama dengan, jadi X di sini ya, dilambangkan dengan X ya. Ini ada garis tegaknya, dia sampaikan bisa dibaca memetakan.
X kurang dari 5, X bilangan cacah. Jadi ini dengan cara menotasi ya. Jadi cara membacanya, B adalah himpunan X sehingga X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Lalu yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal, yaitu cara menyatakannya B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Seperti itu menyatakan himpunan. Jadi yang selanjutnya ada yang namanya himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Nah, apa perbedaannya? Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau bisa disebut juga dapat dihitung. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, itu titik-titik itu artinya berlanjut ya. 4, 5 dan seterusnya sampai 25 ya. Jadi itu dapat dihitung yaitu 25 anggota. Lalu himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota tak berhingga. Contohnya B, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, itu berarti kan nggak habis-habis, nggak dibatasi dia, jadi dia tak berhingga. Lalu himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal saja atau angka 0 di garis dicoret ya, itu menyatakan himpunan kosong. Yang selanjutnya mengenai himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Jadi yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Jadi himpunan semesta itu adalah keseluruhannya ya, keseluruhan dari objek yang akan kita bahas. Jadi misalnya kita akan membahas bilangan asli kurang dari 10, berarti himpunan semestanya dari 1 sampai 9 ya, karena kurang dari 10. Lalu yang kedua mengenai diagram Venn. Ya, jadi suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan himpunan semestanya dulu ya. Digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas, yang ini ya, huruf S ini. Lalu setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah titik ya, diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalnya titik Samarinda, titik ini noktah itu titik ini ya, maksudnya Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawang. Lalu himpunan di dalam S, misalnya himpunan A yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda, digambarkan dalam kurva tertutup, biasanya dalam bentuk oval atau lingkaran ya, yang memuat anggota-anggota dari himpunan A. Jadi yang bukan anggota dari himpunan A ditulis di luar lingkaran itu sendiri. Lalu komplement himpunan. Nah, komplement himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement himpunan dilambangkan dengan AC atau dibaca A komplement ya, atau komplement A, atau A ada tanda petik di atas satu, itu artinya menyatakan komplement ya, dibaca komplement A. Perhatikan diagram Venn di samping, lihat. Di sini diminta A komplementnya atau komplement A-nya adalah Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Lihat A komplementnya di sini X elemen dari S dan X bukan anggota A. Kalau digambar diagram Venn, ini anggota A yang di dalam lingkaran, berarti komplementnya dari anggota A ini adalah yang di luarnya ini ya, yang bukan anggota dari A, tapi masih masuk dalam himpunan semesta. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua, ini diingatnya, semua anggota A menjadi anggota B dan ada
anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B, bisa disebut juga A subset dari B, dilambangkan dengan A, ini lambang himpunan bagian B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A. Ingat kalau bukan itu ada dicoretnya ya, bukan bagian dari B ya. Nanti untuk mempelajari lebih lanjut bisa dilihat di link ini ya. Lalu yang kedua mengenai himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan dari bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan PA. Biasanya banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA ya. Nah, sekarang Pak mau bahas mengenai salah satu contoh dari himpunan itu sendiri. Pak pilihkan contoh yang mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi. Untuk contoh-contoh soal yang lain, silahkan pelajari yang ada di buku ya. Nah, di sini contoh soalnya Bapak ambil di sini, diketahui himpunan H yaitu 1, 2, 3. Ini ada dalam kurung kurawal ya, 2 dan kurung kurawal 3. Yang ditanya, tentukan banyak himpunan bagian dari H dengan 2 anggota himpunan, 4 anggota himpunan ya. Jadi cara yang pertama, anak-anak bisa mengelompokkan. Yang A ini kan diminta 2 anggota himpunan, jadi dikelompokkan 2-2. Jadi ada 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan kurung kurawal 2, 1 dengan kurung kurawal 3, 2 dengan 3, 2 dengan kurung kurawal 2. Pokoknya semua himpunan yang memiliki 2 anggota dituliskan. Jadi dihitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota adalah 10. Lalu yang kedua, himpunan bagian dari H dengan 4 anggota ya. Kita kelompokkan menjadi 4 anggota. 1, 2, 3, 2. Ingat tidak boleh sama ya. Tidak boleh 1, 1 gitu, ataupun 2, 2 itu tidak boleh. Ya, lalu 1, 2, 3 ini berbeda ya. 3 dengan kurung kurawal 3. Lalu 1, 2 kurung kurawal 2, kurung kurawal 3 dan seterusnya. Jadi jika dihitung di sini ada 5 ya. Jadi banyak anggota himpunan bagian dari H dengan 4 anggota adalah 5 ya. Nah, cara lain untuk menghitungnya, kalau kita mendaftar seperti ini kan takut ada kekeliruan atau kelupaan satu aja nanti salah jawabannya. Jadi kita dapat membuat segitiga Pascal ya. Ini namanya segitiga Pascal. Nah, di sini kita lihat banyak anggota himpunan H dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat segitiga Pascalnya sampai 5 ya. Nah, cara membuat segitiga Pascal, ingat paling atas itu 1, lalu di pinggirnya 1 sama 1. Lalu di pinggirnya tetap 1 dan 1. Di tengah-tengah ini hasil penjumlahan dari bilangan yang di tengah. 1 tambah 1 kan 2 ya. Lalu kembali ke bawahnya ada 1 dengan 1 pinggirnya. Lalu yang di tengah itu penjumlahan dari 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1 itu 3. Nah, selanjutnya ini juga sama, pinggir-pinggirnya tetap 1, 1. Di sini 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 itu 4, dan seterusnya. Nanti masih bisa lanjut nih, selain bisa ke 6, bisa ke 7, karena di sini anggotanya cuma 5, kita cukup membuat segitiga Pascalnya sampai 5 ya. Nah, di sini dari yang pertama ini merupakan banyak himpunan bagian yang dengan 0 anggota. Sebelahnya itu dengan 1 anggota, di sebelahnya lagi 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Seperti itu. Nah, nanti contoh soal lain bisa dilihat yang ada di bukunya, bisa dipelajari lagi. Nah, untuk sekarang Pak akan memberikan latihan. Coba kerjakan 2 latihan soal berikut ini. Nanti untuk pengumpulan latihan soal ini bisa dikumpul di grup PA saja. Nanti kita akan bahas bersama mengenai latihan soal ini. Nah, untuk hari ini Pak rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya Pak akan menjelaskan mengenai operasi himpunan.
Nah, jadi silakan anak-anak pelajari dan kerjakan latihan soal ini, lalu dikumpul di grup WA, nanti kita akan bahas bersama mengenai latihan soal ini. Terima kasih.